Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Erza Amanda Putri Lubis, SHMH CPM. Saya di sini sebagai mediator yang bersertifikasi dari DSI dengan akreditasi dari Mahkamah Agung. Dalam hal ini saya akan membantu menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu, mungkin sebagai awal proses mediasi kita ini. Sebelum saya membaca aturan mediasi kita, boleh saya meminta Ibu sebagai pemohon memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih Bu Mediator. Saya Lydia Atika Abdi. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dan saya beralamat di Kota Rosmawar. Baik, pihak Bapak. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Rahab. Saya sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan swasta di Kota Lok Sumawe dan bertempat tinggal juga di Lok Sumawe. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir saat ini dalam usaha kita menyelesaikan persoalan Bapak Ibu dalam bentuk mediasi. Proses ini adalah untuk mencari kesepakatan demi kebaikan kita semua. Proses kesepakatan ini memang sesuai aturan pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2016. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu Bapak Ibu dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara atau memutus perkara dengan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi ini ada juga beberapa prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Yang ketiga, kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus, yang artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah pada para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan tata tertib selama proses mediasi atau perundingan hari ini, yaitu 1. Para pihak berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Keempat, para pihak diharapkan jujur tanpa adanya yang disembunyikan. 5. Tidak merokok. Dan yang keenam, tidak menggunakan handphone. Yang terakhir, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah Bapak Ibu, setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Setuju. Baiklah Bapak Ibu, saya ingin tahu permasalahan terlebih dahulu dari Bapak sebagai termohon. Oke Bu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menceritakan dari awal dulu ya. Yang dimana saya dengan Pak Aron ini adalah teman lama gitu, teman sekolah. Nah, saya bertemu Pak Aron itu di warung kopi di Kota Langsa. Nah, kami itu bercerita di warung kopi itu. Lalu saya mengutarakan niat saya untuk membeli sebuah sebidang tanah di Kota Langsa. Nah, namun lalu ia menawarkan tanah yang ia miliki gitu. Nah, setelah saya tertarik gitu Bu untuk membelinya, di sini ada hambatan Bu untuk bangunan di sebuah tanah tersebut. Nah, di sini saya dihalangi untuk membangun sebuah bangunan di tanah tersebut oleh Bu Livia, yang dimana Bu Livia mengatakan bahwasanya tanah tersebut sudah ia miliki gitu Bu, yang sudah ia beli dari istri Pak Arun begitu Bu. Baik Pak Rizky, selanjutnya saya ingin tahu dari pihak Ibu Livia, apakah saat membeli tanah tersebut istri Pak Harun sudah melalui proses yang diatur oleh undang-undang? Dan apakah Ibu sudah memiliki hak milik atas tanah tersebut? Jadi begini Bu Mediator, proses awal jual beli tanah ini terjadi ketika saya dan istri Pak Harun ini bertemu di sebuah pengajian di rumah tetangga kami. Saya dan istri Pak Harun ini kebetulan juga berteman. Namun memang kesepakatan jual beli antara kami ini hanya kesepakatan antara kami berdua saja tanpa adanya pihak lain Bu. Namun beliau ini, istri Pak Harun tersebut, sudah menyerahkan langsung kepada saya sertifikat jual beli yang ada di tangannya kepada saya, dan saya pun juga sudah melunasi uang tanah tersebut Bu.
Baik, saya percaya terhadap Ibu Livia, tetapi apakah suami teman Ibu ini yang menjual tanah tersebut mengetahui proses jual beli tanah tersebut? Kalau soal itu saya tidak menanyakan lebih lanjut, karena bagi saya jika sertifikat jual beli sudah di tangan saya dan uangnya pun sudah saya lunasi, menurut saya itu sudah cukup, Bu. Baik, berarti di tangan Ibu ini adalah sertifikat jual beli ya, Bu? Bukan sertifikat hak milik? Iya, Bu, sertifikat jual beli. Dalam secara hukum ini beda proses pengeluarannya, Bu, tetapi sama-sama dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun kekuatannya lebih kuat sertifikat hak milik. Sedangkan yang di tangan Pak Rizky, Bapak ada sertifikat jual beli saja atau sudah ada sertifikat hak milik yang... Kalau berbicara sertifikat, Bu, yang saya pegang hanya sertifikat jual beli. Kalau sertifikat hak milik ini belum ada waktu untuk mengurusnya, begitu, Bu. Jadi Bapak Ibu, setelah mendengar keterangan dari Bapak Ibu, saya perlu mencari keterangan yang lebih lagi dengan bertemu langsung dengan Pak Harun dan istrinya. Tetapi itu saja yang kita lakukan, yang perlu kita lakukan. Bapak Ibu ketahui bahwa proses jual beli tanah memerlukan proses yang tepat hukum dan perlu sertifikat yang dicatat di BPN daerah di mana lokasi tanah tersebut sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 197 ayat 1. Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 4. Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan, atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas nama yang tersimpan di kantor pertanahan. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut, pihak kami tidak dapat dengan serta-merta mengeluarkan begitu saja dokumen negara, harus melalui kewenangan yang telah diatur dan hanya kepada pemegang hak saja. Ini artinya semua prosedur harus mengikuti aturan yang berlaku. Baik Bapak Ibu, untuk menyelesaikan persoalan Bapak Ibu, kita perlu melakukan cross-check dengan pemilik tanah sebelumnya, mendatangkan ahli dan saksi. Untuk itu pertemuan kita kali ini kita tunda dan akan kita bahas kembali setelah kita mengetahui maksud Pak Harun dan istrinya. Apa sama-sama tidak mengetahui bahwa tanah ini telah dijual atau bagaimana? Nah, kita akan mengatur jadwal ulang kembali dan mudah-mudahan bisa segera diselesaikan. Apakah Bapak Ibu setuju kita melakukan pertemuan kembali pada minggu depan tanggal 23 Agustus 2025? Setuju. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.